Kemungkaran yang ada dalam rumah kita harus dibuangkan. Kita ingatkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai beriman, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Nah, di antara bentuk menyelamatkan diri kita dari api neraka itu kita menjalankan ibadah, ya. Kemudian segala hal yang merusak hati, iman, ibadah, akhlak yang menyebabkan ke neraka, itu berarti semuanya maksiat dan dosa. Harus kita buang kalau itu terjadi pada anak kita atau pada dalam diri kita. Termasuk, maaf ya Bu ya, kan ada yang maaf punya mertua ngikut misalkan, ya nggak masalah sih ngikut, cuman nggak baik si mertua ini, mesti ibu nggak enak. Kalau rumah dia aja kita ada di situ, dia melakukan kemaksiatan, kita diam, kita juga kena dosanya. Apalagi ini rumah kita misalkan. Kita seneng sih punya mertua, orang tua dekat dengan kita. Tapi kalau orang tua, mertua itu menimbulkan maksiat dan dosa, nah sini akan menjadi kuat ikatan iman. Karena ikatan iman itu karena Allah. Mau orang tua kah, mau anak kah, mau suami kah, mau istri kah, kalau melanggar syariat diingatkan tidak mau, ini menjadi masalah. Itu pernah saya sampaikan kan? Salah potong rambut, nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup, nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Suami salah atau istri salah, gak dirubah, atau dia menyimpang, atau dia melakukan dosa, dibiarkan, maka penyesalannya dunia akhirat. Jadi kalau gitu gimana? Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau diingatkan, disadarkan, nggak mau, ya sudah. Ya sudah apa? Kalau papa tidak mau bertobat, tidak mau kembali, nampaknya kehidupan kita hanya sampai di sini. Daripada hidup menderita. Makanya saya nggak suka itu lagu zaman dulu itu. Jelek banget, doanya nggak bagus. Aku rela menderita walaupun hidup menderita. Yang penting kita berdua dan kamu setia. Goblok. Rela menderita di gubuk tua, yang penting kamu setia. Goblok. Ya enggak? Aku rela bahagia asalkan engkau setia, dan aku tak akan pertahankan kalau kau tak mau ibadah. Nah itu betul. Yalah. Ya gini, terjadi kemungkaran pada anak kita, kita diamkan. Kita sebagai orang tua kena dosanya. Anak, gimana maksiatnya anak? Bisa bentuknya maaf, dia bawa temennya, pacarnya misalkan, dan ibu tegas kalau seperti itu. Kalau anak ibu laki, dia ini teman dekatku dia datang, nggak usah langsung ibu bentak, bilang ini, kamu serius sama anak mama? Mama sih seneng kalau kamu mau jadi mantu mama, tapi sayang maaf ya, mama nggak terus terang loh ini, mama nggak akan bisa nerima kamu kalau kamu nggak mau berhijab. Lebih baik dari awal pahit-pahitan Bu. Sebab kalau nanti, ya lama aku nanti kalau udah jadi mantu mama aku mau pakai itu, enggak. Begitu dia sudah nikah nanti terus dia nggak mau tetap berhijab. Sementara anak ibu sudah kelanjut seneng, akhirnya putus dua-duanya, orang tuanya nggak baik ya kan. Nah, jadi kemungkaran, kemaksiatan dan dosa jangan pernah kita toleran. Ya suami salah, ingatkan. Pak udah azan Pak, udah dengar. Ya udah. Ya kalau gitu ibu sholat, pas sholat bareng, kamu dulu. Udah. Di sholat Allahu Akbar. Jadi kalau suami, kok kamu takbirnya gitu? Allahu Akbar. Itu sholat sambil marah. Nggak sah itu Bu. Tapi boleh kalau ibu baca Quran. Ada suami suruh sholat gak mau, malas, suka marah. Pelitnya 17 setan lagi. Satu setan dia masalah. Terus kalau ibu baca Quran caranya nih, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Loh kalau dia marah berarti positif, ada jin di dalam dirinya. Kalau dia tanya, kok kamu kalau pas setan kok ngeliat aku lagi meruqyah. Apa aja kali yang merasa. Ya udah tak ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan pernah kita membiarkan kemaksiatan dan dosa apapun. Bu, ada saya tuh ya kaget. Ya datang ke rumah silaturahim ke tempat teman. Itu loh Bu, main kartu, anak-anaknya tuh main kartu. Nggak pakai uang. Ya. Tapi yang kalah suruh nyetrika. Jadi hukumannya itu pokoknya yang kalah suruh nyetrika, suruh nyuci, suruh ngepel, sama suruh apa lagi gitu. Nggak boleh gitu tuh. Karena maaf ya, mau kartu remi lah, mau kartu apa itu. Aku aja beri kartu gitulah. Jangan sampai itu ada. Karena yang kecil-kecil seperti itu menimbulkan kebiasaan yang buruk. Bu, kebiasaan yang buruk kalau nggak segera dihentikan akan terus merembet terus. Makanya pembiasaan yang baik aja kadang-kadang tidak mudah loh. Ya. Maka cegahlah segala kemungkaran yang terjadi dalam diri kita. Bu, ibu tahu nggak? Dalam diri kita ini ada keburukan. Ibu punya niat yang baik itu berarti ada keburukan. Ada manusia itu buruk keinginannya. Tapi dia diingatkan oleh Allah, saya harus bertobat, dia harus beristighfar. Maka orang ini adalah orang yang baik. Bu, lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat asalkan dia mau tobat, tobatan nasuha. Mau hijrah sebenarnya hijrah, mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Ini lebih baik ketimbang dia taat tapi sombong. Sebab orang yang sombong itu Bu nggak pernah ngedoain orang lain. Orang yang sombong tuh pinginnya semuanya kena ke dia. Makanya orang yang pernah saya sampaikan